Sekarang ini kalau kita pegawai negeri nyalek, otomatis hak pegawai kita putus, harus diberhentikan, harus kita mengajukan berhenti. Kemudian hindari politik uang. Makanya saya tadi katakan, kalau uang hanya 50.000 tapi berdampak 5 tahun, itu terserah Bapak Ibu sekalian. Ayo kita berpolitik yang bagus. Kemudian menghindari mobility sara dan intimidasi dari ruang publik media. Tadi katakan Pak Iwan, yaitu masalah hoax. Kemudian pelanggaran pemilu harus ditegas. Setiap pelanggaran pemilu harus ditindak tegas agar tercapai pemilu yang berintegritas dan berkualitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian potensi sengketa hasil pemilu bisa kayak kemarin non sewu Pak Agus barangkali besok di Sampang, ya pilkada akhirnya se-Jawa Timur ini yang diulang hanya Sampang. Karena apa? Di situ diindikasikan ada masa yang mencoblos 2 kali. Nah, ya ada coblosan 2 kali sampai misalkan gini Bapak Ibu sekalian, di jumlah penduduk itu hanya sekian, tetapi yang dicemplungkan pemilih itu lebih daripada jumlah penduduk. Nah, ini yang mobilisasi. Nah, itu di Sampang. Nah, itu sampai baru kemarin insya Allah dilantik, sebetulnya pelantikannya bulan yang lalu, dilantik baru bulan kemarin bersama Wali Kota Probolinggo. Nah, kemudian saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan suksesnya pemilu serentak di Jawa Timur 2019 dapat terlaksana dengan aman dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, Dr. Miftahul Rahim akan menjelaskan bagaimana peran penyatuan antara religius dan nasionalis sebagai upaya menciptakan kondisi pemilu yang aman dan damai. Waktu 10 menit aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'da. Al-mukarram wal-muhtaram wa barakatuh Hisham Syafa'at beserta keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Syafa'at, para ulama, para umarok, hadirin hadirat, wabil khusus kawan-kawan panitia pusat kajian pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Alhamdulillah, yang terakhir asoba karang-karang dikasih waktu 10 menit. Jadi saya melihat semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, potensi rawan konflik ini semakin tajam. Kalau perbedaan pendapat antara kawan, antara saudara, mungkin bisa dinetralisir selepas pemilu. Yang bahaya itu perbedaan pendapat antara menantu dengan mertua. Sampai terjadi mertuanya itu menantunya disuruh pulang. Kalau pulang terus nggak balik-balik, yang menjadi korban itu anaknya nggak punya suami. Yang lebih dahsyat lagi, cucunya nggak punya bapak. Oleh sebab itu bapak-bapak ini harus diinformasikan bahwasanya pemilu itu hanya 5 tahun saja. Tapi ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah harus dibangun secara akomodatif. Judul seminar ini integrasi religius nasionalis menuju pemilu damai. Judul ini merupakan bagian daripada konsep hubungan agama dan negara yang menjadi perdebatan sejak zaman Hermes. Hermes itu sebelum Masehi,
sampai kita memasuki pada era milenium yang ketiga ini masih belum selesai. Sehingga tidak salah ada seorang profesor politik dari UI mengatakan potensi kerawanan di Indonesia ini persoalan yang asas fundamental adalah hubungan antara agama dengan negara belum selesai. Meskipun Nahdlatul Ulama pada Muktamar 27 sudah selesai persoalan agama dan negara, hanya saja pengurus besar Nahdlatul Ulama belum sosialisasi secara masif tentang itu. Oleh sebab itu di Indonesia seperti yang dikatakan oleh seorang profesor UI tadi, memang kalau kita lihat di Indonesia ada kelompok at-tatarruf ekstrim kanan yang berbasis dari kelompok tekstual atau juga kelompok HTI yang tetap menginginkan khilafah. Yang kedua, kelompok ekstrim kiri yang menginginkan negara Indonesia tanpa mengaitkan ideologi agama. Kalau kita lihat akarnya adalah dari konsep Karl Marx mengatakan agama sebagai candu, menghambat, merusak perkembangan peradaban dunia. Memang kalau kita lihat di Al-Quran, itu memang Allah tidak menjelaskan secara eksplisit tekstual tentang konsep bernegara, tidak menjelaskan Allah. Hanya Gusti Allah memberikan inspirasi satu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kata-kata khalifah inilah dieksplor oleh golongan HTI. Konsep negara itu harus khilafah, harus khilafah. Kemudian Allah memunculkan lagi ayat waja'alna lil muttaqina imama. Imama inilah dikembangkan oleh Syiah bahwa konsep bernegara itu harus ada imamah. Muncul lagi oleh Umar bin Khattab, tidak mau disebut khilafah, tapi lebih suka disebut al-amir, karena amir ini adalah yang memimpin. Ketika memimpin maka pemimpin harus bijak. Kebijakan regulasi dalam konsep pemimpin itu harus melihat fakta kondisi masyarakat. Makanya muncul tasarruful imam manutun ala maslahatil ra'iyah. Kebijakan pemimpin itu harus mengarah kepada kemaslahatan umat. Inilah muncul dari umat. Maka muncul lagi dalam Quran sultan. Sultan ini yang dulu kerajaan Malaka itu namanya Kesultanan Malaka. Malaysia namanya Kesultanan Malaysia. Jadi di Malaka itu, Malaka dulu sebagai sentral Kesultanan Malaka. Jadi para wali-wali Songo yang mengembangkan Islam di Indonesia, Pulau Jawa itu transitnya itu di Malaka. Ada satu pulau besar di Malaka sana. Kemudian berkembang Indonesia menjadi Republik Indonesia yang dideklarasikan oleh Pak Karno. Iran menjadi Republik Islam Iran. Jadi dalam konsep bernegara Allah tidak menyebutkan secara eksplisit, hanya secara implisit. Di dalam konsep bernegara menurut Allah itu ya satu harus ada dua elemen saja, value of divinity and value of humanity. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan itu harus ada, itu saja. Bagaimana konsep Republik Indonesia yang diklamirkan oleh Pak Soekarno, Indonesia, Pancasila itu, sila yang pertama itu adalah value divinity, nilai ketuhanan yang sudah ada di situ. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa, perspektif teologis Ahli Sunnah wal Jamaah,
Saya lihat dalam kitab Tohawiyah, Tuhan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid itu, qul huwallahu ahad, tidak ada salahnya. Itu adalah terjemahan dalam konteks teologis rububiyah dan uluhiyah. Ini sebagai satu inspirasi dan dasar harus kita kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima, inilah value humanity, nilai kemanusiaan. Yang pertama, Pancasila ada berapa sila? Ada berapa? 5. Yang pertama Pancasila, yang kedua ketuhanan yang Maha Esa. Ada berapa jadinya? Ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu di dalam Al-Qur'annya, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Kemanusiaan yang adil, beradab itu ihsan. Jadi kita itu tidak cukup dengan adil. Artinya begini, kalau panjenengan dipukul orang sekali pukul berat, keadilan maka harus dibalas 2 kali berat. Membalas 2 kali namanya riba, maksud nanti dibalas. Tetapi ketika dipukul tidak membalas, itulah namanya ihsan. Bil 'adli wal ihsan. Inilah rumusan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa? Lupa ya. Persatuan Indonesia. Jangan sampai calon presiden nggak hafal Pancasila. Coba tepuk tangan. Coba apa enggak? Motor Pancasila. Coba baca Pancasila ada berapa? Ada 5. Yang pertama Pancasila. 2, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi namanya nggak usah dipilih kalau presiden seperti itu. Oke. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini dari mana? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Tuhan sudah menjadikan di Eropa ada negara Inggris, ada negara Jerman, ada negara Prancis. Itu bagian daripada pemilahan konsep waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita masuk dalam komuniti syu'uban, menjadi sebuah negara Indonesia, state Indonesia. Maka ini adalah disebut di dalam Al-Quran waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita dalam satu integritas, integrasi nasional NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan macam-macam dengan Indonesia. Kata Cina, awas Indonesia. Kalau memperlakukan etnis Cina seperti 98, nanti tentara Cina mau turun semua. Kata area Surabaya, silakan turun. Kita coba. Jadi kata salah satu jenderal Indonesia, tentaranya kata Pak Prabowo, perang 3 hari itu sudah selesai. Tapi tidak tahu yang sarungan-sarungan ini jadi tentara semua. Dengan dahsyat itu. Tidak hanya yang turungan, yang cadang-cadangan itu tentara semua nanti. Oke, itu sila yang ketiga. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Strip dalam musyawarah. Itu namanya wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil ardi. Sudah ada semua. Yang kelima, apa? Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i min seluruh rakyat Indonesia. Ini susah ya. Ini namanya saya hafal sak dalil-dalilnya. Sebenarnya layak calon presiden.
falsafah layar, belum kajian filosofisnya ini. Waktunya cuma dikasih 10 menit bisa. Oke, saya teruskan sebentar saja. Jadi jangan ragu, Pancasila adalah konsep belum definitif dan sila-sila berikutnya adalah konteks sosial atau yang disebut sebagai syariat. Kawan-kawan saya akan mengatakan bahwa kesepakatan dalam sebuah negara hasil tesis saya itu adalah syariat. Jangan dianggap hasil kebijaksanaan para founding father atau pemimpin kebijakan. Kalau sudah menjadi sebuah regulasi itulah syariat. Dalam perkembangan berikut jadi Indonesia, makanya Hadratul Syekh Almarhum Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari ketika Indonesia mau dijajah kembali selepas merdeka 17 Agustus dan Pancasila disahkan 18 Agustus, beliau melihat mempertahankan Indonesia ini jihad atau tidak. Beliau melakukan al-jam'u bainahuma, integrasi dua pemikiran ahlul hadis wa ahlul usul, atau juga pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Beliau melihat fakta empirik, oh ternyata negara-negara yang dijajah oleh kolonialisme dan imperialisme itu hanya akan membawa malapetaka. Dianalisis data benar, maka beliau menggunakan teori istidlalul hukmi yang disebut induktif, mengambil sebuah ayat qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Jadi kalau ada gerakan kolonialisme dan imperialisme, maka akan merusak tatanan peradaban sebuah negara yang dijajah. Ini namanya istidlal. Yang kedua, Hadratul Syekh menggunakan pendekatan istinbatul hukmi yang digunakan Imam Syafi'i. Dia mengambil teks ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi amar ma'ruf diistikhraj, dikeluarkan dari Quran itu, amar ma'ruf nahi munkar itu menjadi wajib. Meskipun teks ayat ini kalam khabariyah, Quran ini kalam khabariyah, tidak ada indikator amar, tetapi kalam khabariyah yang mengandung insya'iyah, perintah dari Allah. Artinya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Al-amru bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar. Artinya menghadapi Belanda ini atau kolonialisme, imperialisme ini wajib kita hadapi dengan dasar dua ayat ini. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini wajib. Oleh sebab itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini wajib. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu bisa wujud apabila jamaah menjadi jamaah, komunitas masyarakat itu menjadi sebuah jamaah. Jamaah itu organisasi itu sebuah pemerintah. Jadi menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa wujud apabila ada kekuatan. Kekuatan itu akan wujud apabila ada pemerintahan. Pemerintahan itu akan wujud apabila ada apa? Perlembagaan dasar negara dan ada presiden. Oleh sebab itu, maka milih presiden adalah wajib. Ada presiden, maka harus ada presiden. Adanya presiden harus melalui apa? Election, pemilihan umum. Jadi kalau begitu malayatimul wajibu illa bi wajib. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dijalankan secara optimal, punya kekuatan. Syaratnya harus ada negara. Negara syaratnya harus ada Pak Presiden. Pak Presiden syaratnya harus election. Maka pilihan umum itu wajib. Jadi kata Bapak tadi,
menurun. Maka memilih election presiden itu wajib hukum. Kalau gak milih gimana? Saya akan ambilkan ayat yang lain. Manusia itu punya hak karomah dan fadilah yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Karomnya, hak karomnya manusia, fadilah Allah, punya hak kemuliaan untuk menentukan diri. Demokrasi dalam diri itu mahal. Kemerdekaan dan dikasih hak untuk Allah, dikasih hak dari Allah untuk memilih, tidak digunakan. Itu artinya orang menyia-nyiakan, tidak bersyukur kepada Allah dan dirinya dikurangi. Makanya di dalam hadis disebutkan rufi'a al-qalami thalatha, hilangkan manusia itu 3 perkara. Yang pertama apa? An-naum, tidur. Kalau ada orang tidur harus dibangunkan. Begitu pula kalau waktu pemilihan umum kok tidur, dikasih informasi pemilihan. Jadi kalau nggak milih sama dengan orang tidur. Yang kedua, majnun. Orang gila itu nggak punya hak untuk memilih. Maksud dirinya mau digilakan. Tapi saya tidak mengatakan orang yang memilih itu gila. Jadi haknya itu dikurang. Yang ketiga apa? Amnesia, lupa. Lupa ini harus dibangun, diingatkan biar memilih sebab. Inilah gunanya pusat kajian sosialisasi kerjasama dengan Polda biar Jawa Timur itu optimal yang memilih. Biar dilihat kenapa kok Jawa Timur kok tambah tinggi. Karena tambah turun nanti pusat kajiannya disalahkan. Tambah naik, kalau tambah naik nanti saya bilang Pak Kapolda, Pak, luar biasa pusat kajian ini sosialisasi. Mana ada yang dari Kapolda, Pak ya? Harus dilaporkan, Pak. Nanti masih ada catat dua kali lagi, Pak. Jadi ini nanti bagian wartawannya nanti mau online nasional Jawa Timur, mana wartawannya dari pusat kajian? Saya mintakan untuk publish sebesar-besarnya. Ya. Jadi ini biar sebenarnya orang memandang golput itu tidak apa-apa. Itu tidak bersyukur, harus kita ingatkan ada fadilah dan karomah di dalam dirinya yang diludahi dengan sendiri. Negara ini harus dijaga, enggak. Oleh sebab itu dasarnya Yahya Hashim Asy'ari Hadratus Syekh Yahya Muhammad Hashim Asy'ari ini kita sebagai penerusnya lebih dan pondok Darussalam Blok Agung ini sama-sama adiknya, sama-sama harus menjaga tinggalannya Hadratus Syekh Asy'ari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi meskipun demikian HTI dan golongan liberal di Indonesia itu saudara kita, harus kita dekati. Kita yang moderat, jangan terus kita ekstrim juga. Mereka sudah ekstrim, maksud kita ekstrim juga. Jadi ekstrim semua. Nah, kita harus menjadi orang tua dalam berpikir. Manhajul fitrah islahiyah, akomodatif itu berpikir ihsan, menjadi orang. Oke, jadi dalam forum ini saya harapkan jelas misi kita bahwasanya pemilu yang kita adakan ini harapan kita menjadi uswah kepada yang lain, bagi pemilu-pemilu yang lain. Jadi jelas kita mengatakan bahwa Indonesia
secara teologis memang terjemahan dalam konsep teologis rububiyah dan uluhiyah. Dan sila yang kedua 3, 4, 5 itu adalah terjemahan dari syariat. Oleh sebab itu, apabila ada pemimpin Indonesia mau meloloskan regulasi atau undang-undang yang bertentangan dengan value of divinity dan humanity, harus dilawan. Seperti apa? LGBT mau diperjuangkan. Ya Allah, gimana? Ketuhanan yang Maha Esa ini. Ada lagi pemimpin, pelajaran-pelajaran agama harus dihilangkan. Ini bagaimana ini? Nah gini terus kan, ini kelompok sekuler tadi yang terinspirasi dari Kampak tadi. Jadi memang harus dilawan, dihadapi, diperjuangkan. Jangan sampai hal-hal ini lolos. Oke, terima kasih. Saya sudah berdiri panitia. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus lagi untuk ketika berbicara. Baik, ini masih ada waktu sedikit ya. Nah, 10 menit lah ya. Untuk tanya jawab. Kalau nggak ada ya kita simpulkan sendiri. Ada dari tengah sini ya. Silakan langsung aja. Iya. Cepat singkat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo dari Kebuyen, muridnya Dr. Jimmy Fire juga. Saya mau bertanya dengan Kapolda yang tentang mengenai intelijen. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya dalam dunia yang panas itu diperlukan bela negara itu wajib, tapi bela pemerintah itu kan nggak wajib. Gitu. Kalau pemerintah yang menyeleweng berarti kan harus diingatkan di situ. Entah menyeleweng dalam ideologi, entah menyeleweng dari Pancasila. Udahlah kita konkret aja hari ini bukan masalah bicara like and dislike seperti kata Dr. Ibrahim bahwa yang munculkan LGBT, yang menunjukkan tentang pasal zina, ya kan ini PDIP misalnya. Ini saya bukan like and dislike, ini konkret lah ya di situ. Bagaimana pertahanan negara ketika Pancasila terancam dengan bukan penjajahan fisik ini. Gitu. Karena kontradiksi dan konflik di tengah masyarakat ini jelas sudah. Saya khawatir Pilpres 2019 ini yang kita mengumumkan damai, khawatir seminggu atau 2 minggu sebelumnya pecah. Nah, alangkah bagusnya gimana pemilu damai ini kita gembiarkan bukan hanya melalui forum-forum seperti ini. Lebih bagusnya misalkan undang ketua partai dan yang mempunyai kepentingan mereka di akar rumput itu, karena khawatir ini disintegrasi semakin luas. Mungkin Pak Kapolda Jatim sudah paham tentang Clinton program itu. Clinton program, karena kita bicara politik tidak setengah-setengah, ya kan? Situasi lokal pasti dipengaruhi oleh situasi nasional. Nah, situasi nasional ini pasti dipengaruhi oleh situasi internasional. Nah, situasi internasional siapa yang punya peran ini? Karena penjajahan hari ini bukan lagi pada penjajahan fisik. Itu bagaimana ekonomi kita dijajah, bagaimana ideologi kita dijajah, bagaimana hukum kita dijajah, bagaimana pasal di KUHP itu dimasukkan tentang pasal zina yang tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu di mana ruhnya Pancasila? Nah, di situ. Jadi bagaimana pertahanan Lemhanas ini, ya kan, dengan konflik kepentingan ini, di situ. Dan sangat disayangkan sekali forum-forum ini hanya kaji dipodok aja. Kalau saya usul bagaimana diadakan yang tadi diadakan di nasional supaya damai gitu. Karena ini konflik udah kelihatan di Jogja kemarin tuh, ya kan? Waduh ini bahaya ini harus dikembangkan damai, tenang, tentram, tertera. Ini harus. Kalau saya kira kalau kita semua itu udah ngerti lah, sudah paham. Yang saya khawatirkan ini grassroots-nya, grassroots bawahnya ini. Adanya di mana? Ya ini yang punya kepentingan ketua umum partai. Di situ. Entah ketua umum PDI, entah PKB, entah apa semuanya. Ini harus dirangkul semua. Kalau bisa semua yang saling yang berkepentingan antara 01 02 dirangkul semuanya. Pemilu damai, menuju pemilu damai. Di situ kita gembiarkan.
Itu dan kepada Gus Mif, pertanyaan saya itu bagaimana konsep manhajul fikr Mbah Hasyim Asy'ari ini diterapkan sekarang ini. Itu karena saya bukan berarti lain di tempat Islam Nusantara. Islam Nusantara terjadi pro kontra. Yang harusnya manhajul fikr Mbah Hasyim menjadi akomodasi tengah-tengah, ternyata belum dijalankan ini. Itu manhajul fikr Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah luar biasa. Saya kira begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang sebelah sana? Oh iya silakan. Enggak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Aziki dari Pondok Pesantren Darussalam. Minta maaf kalau analisa saya kurang begitu signifikan ya. Terkait menuju pemilu damai ini, mungkin begini. Sebetulnya sumber masalah yang besar bukan persoalan isu-isu yang berkembang, masalah ekonomi, agama dan lain sebagainya. Titik sumbernya pada capresnya cuma 2 masa. Akhirnya kubu yang berbenturan sangat betul-betul kelihatan sekali. Saya analogkan ibaratnya seorang suami berpoligami 2 istri saja. Itu Mbok Nom dan Mbok Tuwek, wah luar biasa ya. Jadi begitu. Jadi ya makanya itu ajaran Nabi SAW. Jadi kalau ditambah mesti lebih adem ayem gitu. Jadi itu saja sebetulnya dasarnya. Masalah isu agama, isu politik, isu ekonomi itu kan hanya wasilah daripada kemudian itu menuju pada sebuah yang seperti pembulian dan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Usulan saya untuk pemilu yang akan datang besok, bagaimana ini kebijakan siapa, wewenang siapa? Capres itu jangan hanya 2 pasang, Pak. Ini usulan. Ini nomor 1 pertanyaan. Usulan saja, Pak. Termasuk yang mau poligami jangan hanya 2 gitu. Ya ini sekaligus. Yang kedua kepada Bapak polisi, Pak. Saya minta dijelaskan kriteria ujaran kebencian, Pak. Saya lihat ujaran kebencian yang terjadi pada Ahmad Dhani yang sehingga dia dipidanakan itu sama saja dengan ujaran kebencian di status-statusnya teman-teman yang lain, bahkan lebih luar biasa itu. Sebetulnya bagaimana mengantisipasi dari teman-teman yang mempunyai status yang sangat membuli dan justru lebih parah gitu. Dan kenapa hanya beliau saja yang tertangkap selama ini? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana satu ya silakan. Nambahin topi kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafid Nur Habibi dari Universitas Ibrahim Sukoharjo. Pertama yang kami ini meminta klarifikasi sebagai mahasiswa karena ada kebijakan tentang kampanye dilaksanakan tidak boleh masuk ke dalam kampus-kampus. Padahal sebenarnya kampus ini benar-benar merupakan multifungsi bagaimana benar-benar bisa menguji capres-cawapres yang akan maju. Karena di sana juga ada rektor, ada dekan, dan juga banyak justru mahasiswa akan mencoba untuk mengkritisi setiap tindak langkah siapa yang benar-benar baik dan bagus menjadi seorang pimpinan. Terus yang kedua, sebenarnya deklarasi pemilu damai ini tidak lengkap ketika tidak adanya KPU dan juga Bawaslu. Jelas, karena poros terjadinya pemilu ini jika tidak ada badan KPU akan tidak dilaksanakan. Dan juga Bawaslu, ketika tanpa adanya badan Bawaslu akan terancam bahwa pemilu ini akan pecah belah meskipun itu ada polisi. Dan selanjutnya ini terkait tentang pemberantasan hoaks, Bapak. Kami minta terkait tentang strategi pemberantasan karena
beberapa kali terkait tentang hoax ini hanya diberantas di beberapa sektor, terkait tentang orang-orang besar yang sekiranya bisa berpengaruh suaranya untuk bahkan menunjang ataupun menurunkan elektabilitas partai maupun orang-orangnya. Terus setelah itu bahkan KPU ini juga sering mengeluarkan isu-isu yang kurang baik dan tidak pas dengan umumnya. Seperti contoh, KPU mengeluarkan isu bahwa caleg-caleg yang berasal dari partai politik ini banyak yang keluar sebagai mantan napi korupsi. Jelas ini akan merugikan bagi partai-partai yang sudah masuk ke dalamnya, dan sangat menguntungkan kepada partai-partai yang non korupsi. Dan ini dimunculkan akhir-akhir ini, dan bukti konkret Bapak Prabowo Subianto benar-benar dihajar sama Bapak Jokowi terkait tentang pimpinan partai yang benar-benar mengajukan kepada mantan napi tersebut. Ini sangat merugikan, entah itu dari capres, cawapres maupun partai yang bersangkutan. Ini yang anehnya juga, pers ataupun media yang seharusnya independen ini justru malah mau untuk menyebarkan isu-isu tersebut. Nah, ini perlu sebenarnya ketika Bawaslu ada di sini, seharusnya Bawaslu benar-benar mau untuk mencoba untuk meneliti ataupun mengoreksi ada apa KPU, ada apa Bawaslu, ini harus benar-benar dikawal. Yang terakhir, pemilu ini memang sifatnya semuanya tidak bisa damai. Kalau saya katakan seperti itu, karena sifatnya adalah kepentingan, sifatnya adalah golongan, dan juga sifatnya adalah kubu-kubu. Sehingga mungkin ini adalah salah satu dari upaya saja. Akan tetapi ketika dilaksanakan 100%, mungkin akan tidak bisa secara tuntas dilaksanakan. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, 3, 1, 2, 3 kata ya. Jadi silakan yang perlu dijawab dijawab, karena tidak semua pertanyaan itu, jangan kan pertanyaan, persoalan saja itu kadang-kadang harus diselesaikan, kadang-kadang selesai sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak pembicara ini yang perlu dijawab dijawab, yang tidak perlu dijawab juga diabaikan juga nggak apa-apa, karena sudah sama-sama paham. Terima kasih. Yang kaitannya dengan polisi saya jawab tadi. Yang pertama dari depan saya, ya ini kok hanya kita saja. Kenapa Kak terus grassroots? Saya beritahukan bahwa Polda Jatim sudah seringkali mengadakan kegiatan, tentunya di tingkat Polda oleh Pak Kapolda. Itu juga undang Kapolres. Di tingkat Polda Jatim sudah ada pertemuan Bawaslu, KPU, Ketua Parpol dan perangkatnya semua sudah pernah dilaksanakan mengundang Kapolres. Artinya sudah provinsi. Kemudian bagaimana tingkat kabupaten? Pak Kapolres juga diperintahkan melaksanakan tingkat kabupaten. Juga didampingi oleh KPU, Panwaslu, tingkat kabupaten, Ketua Parpol di tingkat kabupaten masing-masing. Ini sudah berlangsung. Kebetulan hari ini saya kan sebagai undangan, kami juga ada menyampaikan terkait dengan apa yang diharapkan di sini. Nah, tentunya terkait dengan ini ya mohon koordinasi dengan panitia, bagaimana baiknya lengkap dan sebagainya, mohon koordinasi dengan panitia. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan sebaiknya capres? Kenapa 2 pasang? Yang punya gawe ini adalah KPU. Kami sebetulnya ya hadir di sini. KPU yang punya kompeten, capres syarat-syarat seperti apa? Ada PKPU-nya, ada undang-undangnya. Kenapa harus hanya 2? Kenapa nggak 3, 4 dan sebagainya? Yang punya gawe adalah KPU sama partai politik. Sehingga kami tidak bisa menjawab terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kriteria ujaran kebencian, kenapa yang disebutkan hanya Ahmad Dhani saja? Sejatinya Bapak sekalian, kalau kita mengingat bahwa undang-undang tentang ulangi SE ujaran kebencian itu 2017, 17, 18, 19 yang digarap oleh polisi yang mungkin yang sekarang artis seperti siapa? Pak Ahmad Dhani. Untuk diketahui kan? Anda siapa tahu?
yang 80 juta ya. Itu katanya. Jadi saya katakan bahwa Polri tahun 2017 menerima 600 sekian laporan. Memang lainnya tidak digembar-gemborkan. Kemudian 2018 3.000 sekian. Saya kemarin paparan ini di UNESA, makanya masih ingat. Kemudian 2019, 2018, 17, 18, 3.800 sekian. Banyak. Cuman sing ramekno kan duduk polisi. Wartawan sing takut ya dijawab, nek gak takut ya gak usah halu-halu. Jadi sudah banyak yang digarap. Kriteria macam-macam sudah di dalam SE nomor 6 tahun 2018 tentang ujaran kebencian. Itu ada semuanya. Kita bisa ceritakan semuanya. Jadi us akeh yang digarap. Kebetulan sing muncul, ya pencet takut wartawan kenapa sing takut sing mengenani orang. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan kampanye tidak boleh dilaksanakan di kampus. Kenapa? Dari mana tadi? Langsung bagus tadi ya. Yang punya gawe itu KPU, sekali lagi KPU. Peraturan yang mengatakan jangan di sini, di situ bukan polisi tetapi kampus. Sekali lagi polisi garap terkait dengan undang-undang pemilu ngenteni dari Bawas. Kalau Bawas laporan polisi baru digarap, gak diwasrotos di rumah rotos direkam tok. Ente paham ya? Itu aneh itu. Kemudian berikutnya deklarasi ini harus ada KPU Bawaslu. Ya di Jakarta sudah, nah di sini sekali lagi kami semua sudah orang dari kalau itu masih belum bisa ini, kom ngomong, oke? Yang punya gawe sama koordinasi udah panitia, nih. Kemudian berikutnya kenapa? Buat hanya seseorang, buatan mas. Tadi saya katakan 2017, pelangi 16, 17, 18, pakai. Pertama saya baca 600 sekian, kemudian bisa lebih banyak berapa yang ditangani polisi 16, 17, 18. Tapi sepanjang tahun ke depan mesti tambah pakai, karena orang-orang tambah ngerti, tambah laporan. Kriterianya bagaimana? Misalnya saya membahas Pak Khairul. Pak Khairul itu nanya kok foto sama yang di atas itu, yang di bawah, yang di atas ini betul ini, tapi yang bawah gambarnya Ayu Azhari yang mudo. Misalnya saya nyebarkan Pak Khairul ini kemudian lapor pencemaran nama baik dilakukan oleh Pak, selesai aku kena. Dan seterusnya dan lain bisa. Lapor gak lapor, sombong gak? Nah, setiap kegiatan polisi ada laporan polisi. Laporan polisi ada dua, model A dan model B. Model A polisi yang baik ketika mengetahui ada kejahatan pelanggaran. Kalau model B korban masyarakat lapor atau kuasa hukumnya. Nah, buat nanti itu ya diwasno ae. Kok dikira blok kanan, blok kiri dan sebagainya. Kemudian berikutnya KPU. Kenapa masalah korupsi tadi? Kenapa yang mantan napi korupsi kok masih diizinkan nanti menjatuhkan kubu yang lain, kubu A atau kubu B? Itu orang KPU, aku rasa jawab. Saya kira itu, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab. Saya sependapat penjajahan kita ini bukan lewat bedil, pistol atau tank. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, memang Indonesia ini kita ini dijajah selera. Menjebu makanan kita ini kira-kira McD dengan kira-kira ulekane enam apa hitam itu enak nih. Kalau kami loh, ya, saya yakin kalau adik-adik milenial enak mana? Yuk apa McD? Yuk alhamdulillah. Mudah-mudahan di pondok pesantren semuanya itu produk unggulan di Indonesia itu dapat kita junjung sendiri. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Non sewu ya. Di kita ini sudah era milenial, kemudian persaingan begitu luar biasa, globalisasi sudah masuk, kita tidak bisa membendung. Kita tidak bisa membendung. Nah, ini perlu kader-kader kita semua yang menggunakan produk-produk Indonesia. Contoh di Banyuwangi ini buah naga non sewu, tidak tahu viral atau memang hoax itu. Buah naga itu dibuang nang kali, ya kan? Kemudian dimakan sama kambing. Padahal kalau saya beli, saya suka buah naga non sewu. Saya beli mulai 5.000 1 kilo, kemudian 10.000 3 kilo. Sekarang kemarin Pak non sewu 10 kilo 5 kilo.
Saya sebentar saja kurang lebih 2 menit. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentang selera, monggo ayo kita kapan lagi kalau tidak kita yang mau mengangkat produk kita. Banyak produk-produk yang luar negeri kita sudah masuk. Nah, kami dari Pak Forwil, Pak, mohon izin, kami mendorong pada insya Allah nanti tahun 2019 dengan kepemimpinan gubernur yang baru kita libatkan pondok pesantren terhadap UKM-UKM. Kemarin juga insya Allah kemudian perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Pak Korwil pemerintah Gubernur Jawa Timur kepingin mendekatkan fungsi pelayanannya lewat Pak Korwil. Insya Allah tahun 2019 ya, Bukoviva sudah menyanangkan yang di itu bukan hoax, itu memang benar. Bukoviva kemarin pada waktu ada kuliah umum di UNED, dia menyampaikan peran Pak Korwil begitu luar biasa terhadap nanti peningkatan UMKM terhadap pondok pesantren dan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu sekalian tentang pemilu. Pemilu itu kepentingan siapa? Masyarakat Indonesia, kita semua. Pilkada, pileg, pemilihan DPD, presiden, apalagi. Nah ini
Ini adalah kepentingan kita semua. Mari kita sukseskan tadi sesuai dengan grafik kami yang kita dapat dari sumber yang terpercaya barangkali, yaitu hampir kita setiap tahun mulai tahun 2055 dulu 90 sekian persen dapat pemilih ini dapat mencoblos, sekarang hanya 70 sekian persen. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa tadi mahasiswa. Kenapa sekarang tension politik di kampus dikurangi? Satu persoalannya adalah disenarai universitas di dunia itu Indonesia 5 tahun yang lalu ya, tak tahu itu dapat ranking UI yang terbesar itu 350. Malaysia itu sekitar 100-an. National University Singapura 5 tahun yang lalu nomor 11. Nomor 23. 3 tahun yang lalu saya transit di Changi itu lihat live-nya itu nomor 11. Luar biasa. Akhirnya ya politik jangan masuk dunia kampus mahasiswa, belajar roh lagi. Untuk disiapkan Indonesia, Pak Jokowi lihat karena pendidikan sudah begini besar kok gak naik-naik di Indonesia. Nah makanya adik-adik yang ujung, ayo jangan ditingkatkan bacaannya. Ini saya kemarin kan saya subuh tadi duduk di masjid melihatkan ada ustaz yang membaca kitab. Terus kemarin tuh halakonya saya teringat dulu gitu film. Ya inilah backgroundnya ya Hashim. Tinggal bagaimana direvitalisasi dan diaktualisasi. Jadi dosen-dosen lalu merangsang kajian klasik ini menjadi sebuah teknologi klasik. Aneh terus ya di kampus biasa 1-2 saja lah yang belajar politik itu kan pragmatis, bisa semua politik. Tapi belajar itu kalau sudah nggak belajar nggak bisa. Politik itu autodidak. Kalau mentolo ya bisa. Saya betul. Dia belajar itu kan long time. Mereka dia 2 hansin 2 istibarin. Itu kan harus sering poso, riyadhah. Apalagi itu dan sosok yang main. Ya, jadi perlu masih harus ingat fokus belajar. Dosennya harus mengarahkan ke education yang bagus sehingga meningkatkan Indonesia ini. Penulisan jurnal-jurnalnya itu sangat minim sekali. Coba beri 4.000 universitas jurnal itu hanya sekitar kemarin 8.000, sekarang sudah lumayan 14.000 di bawah di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, di bawah Thailand. Foto karo Myanmar sing karo TV ini negara sing sudah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan 1-2 mahasiswa untuk ikut politik organisasi itu harus, tapi jangan semuanya. Dosen politiknya diturunkan, mau menjabat rektor jangan rumusan politik yang digunakan. Oh jadi dekan saja lobby kesana gimana? Biasanya orang yang begitu tuh knowledge keilmuannya itu rendah. Kalau orang knowledge ilmunya tinggi, jabatan nggak penting. Sudah very busy dengan menulis, ini mahal. Menjabat itu cuma seberapa. Menulis inilah dari ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Orang yang hidup ratusan ribuan tahun itu ya karena nulis ini. Jabat sebentar aja. Ini harus paradigma ini dikasihkan para dosen. Biar mau jadi ketua prodi saja rebutan. Prodi dulu. Prodi tahu prodi bayar. Di bawah dekan. Mau
jadi warek tiga sejarah kita. Oke, jadi itu clear. Yang kedua, Mas Roy, saya mau bicara manhajul fikr perbandingan, bukan bandingannya manhajul fikr Yasin dengan desa Nusantara itu. Saya akan berbicara khusus dalam forum apa. Jadi ini tidak tepat nanti nanggung besar. Saya akan di dalam forum yang karena manhajul fikr ini di PBNU belum pernah disinggung. Perlu dimunculkan di masyayikh bagaimana pentingnya kembali khitbah ke manhajul fikriyah Hadratus Hasyim Asy'ari. Kalau nggak ada manhajul fikriyah Hadratus Hasyim Asy'ari, mungkin Indonesia masih dijajah. Tidak hanya Indonesia, negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim tetap akan dijajah. Karena berkat manhajul fikrnya Hasyim Asy'ari adanya resolusi jihad KU kolonialisme imperialisme luar biasa ya. Kasih tobat. Terima kasih. Terus sekali lagi ya atas jawabannya. Terima kasih kesimpulannya. Ini adik-adik semua dan para pesertanya setelah mendapat pencerahan bahwa pentingnya sebuah kedamaian dan kedamaian pemilu itu diasaskan kepada penyatuan antara religiositas dan nasionalisme. Semoga kita bisa menjadi penebar damai dan adik-adik yang main di dunia maya lebih dewasa, lebih punya apresiatif terhadap upaya-upaya membangun perdamaian. Ini kita sebarkan. Adik-adik adalah duta para milenial, duta milenial untuk menciptakan suasana pemilu yang damai, demokratis, dan Indonesia akan tetap dilihat sebagai negara Muslim terbesar pengawal demokrasi. Inilah prestasi yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pak-bapak foto bareng. Ini zamannya selfie sekarang. Masih ada selfie bareng-bareng. Panitia pusat kajian mau minta foto bareng-bareng. Mohon maaf, kami dari pusat kajian mau menyerahkan Indra Mata kepada sumber. Bang Aryo. Dimohon Bapak Faidul Anwar untuk menerima Indra dari kami kepada Dr. Haji Ahmad Rusidi SCMAI. Kami mohon untuk menyerahkan Indra Mata. Terima kasih. Kami mohon yang terhormat Kiai Haji Ali Asyikin untuk menyerahkan cindera mata kepada Komisaris Polisi Agus Prasetyo. Terima kasih Bapak Polisi. Kami mohon untuk